Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu cerita misteri tentang sebuah kota di Pulau Kalimantan yang merupakan kota gaib yang bernama Kota Saranjana. Mungkin nih guys, di antara kalian pasti sudah dengar dengan Kota Saranjana. Sebenarnya pembahasan kota gaib Saranjana ini sudah beberapa tahun yang lalu aku tuh pengen ngebahas. Dimana pada saat itu aku melihat sebuah video collab-nya YouTuber sama penyanyi yang dimana konon nih katanya si penyanyi ini pernah manggung di sebuah kota gaib. Jadi pada saat si penyanyi ini manggung, konon nih katanya mereka itu ditonton oleh jin. Dan setelah aku baca-baca komen di YouTube-nya itu dan banyak banget yang mengarah kalau sebenarnya si penyanyinya ini mereka itu manggung di sebuah kota gaib yaitu Saranjana. Bahkan nih guys, tragedi tersebut tuh sampai viral di media. Bahkan pada tahun itu tuh dia sampai masuk koran loh. Kalau pada saat itu mereka lagi manggung ya kan, terus ditonton nih sama jin. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang sedikit kisah tentang kota gaib Saranjana. Nah, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi kota gaib Saranjana ini disebut-sebut oleh warga setempat sebagai kota gaib dan misterius yang terletak di wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat Kalimantan ini, kota Saranjana ataupun kota gaib ini sudah melegenda berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi nih guys, buat kita yang tinggal di luar Kalimantan nih, pasti banyak yang asing gitu sama kota gaib Saranjana ini. Banyak yang meyakini bahwa kota Saranjana ini terletak di wilayah desa Oka-Oka, Kecamatan Laut Kelautan, Kota Kalimantan Selatan. Beberapa orang menyebutkan bahwa kota Saranjana ini nggak kayak kota kita gitu. Bahkan kota mereka tuh lebih maju lagi. Ada gedung-gedung tinggi, mobil, kendaraan-kendaraan mewah, rumahan elit, serta ditinggali oleh perempuan dan juga laki-laki. Jadi kayak kota maju gitu loh. Bahkan kota Saranjana ini lebih maju dari kota-kota yang ada sekarang. Bahkan konon katanya wanita dan pria yang tinggal di kota Saranjana itu memiliki paras yang sangat cantik, tampan, gagah, dan rupawan. Tapi semua itu hanyalah gaib. Karena kota Saranjana yang sebenarnya itu hanyalah sebuah bukit yang dipenuhi oleh pepohonan. Yang dimana pepohonan itu langsung bersebelahan dengan laut. Namun saat ini kota Saranjana itu tidak berada dalam peta. Namun di tahun 1845, seorang naturalis asal Jerman bernama Solomon Muller, dia membuat sebuah peta yang berjudul Karl van de Coast. Dan kalian baca aja nih peta dia yang dia buat. Wah, panjang kali. Yang artinya itu adalah peta wilayah pesisir barat dan juga pedalaman Borneo. Kata-kata sepanjang itu intinya cuma segini. Dimana nih guys katanya ini tuh semua menggambarkan sebuah peta wilayah yang berada di Tanjung Saranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan juga Pulau Kijang. Ada lagi nih sumber lain yang menjelaskan adanya kota Saranjana, yaitu ditulis oleh Peter Johannes, yang diterbitkan di Amsterdam oleh PN Van Kempen pada 1869. Yang menyebutkan bahwa kota Saranjana ini adalah sebuah tanjung di sisi selatan Pulau Laut. Di tenggaranya kota Saranjana dianggap sebagai salah satu tempat yang sangat-sangat angker, di mana konon katanya ada banyak orang yang menghilang misterius di pulau tersebut. Dan banyak orang yang percaya mereka semua yang menghilang itu mereka pergi ke kota Saranjana. Nah, cerita tentang kota Saranjana ini cukup melegenda nih guys, karena ada beberapa hal gaib yang tersebar dari mulut ke mulut tentang kota Saranjana dan makhluk tak kasat mata yang berada di wilayah tersebut. Banyak warga lokal dan juga warga daerah lain yang percaya tentang adanya kota gaib Saranjana. Dan gak sedikit dari mereka nih guys, katanya bahkan mereka tuh pernah masuk ke kota gaib tersebut. Namun pembuktian secara ilmiahnya itu belum ada nih sebenarnya, karena kan semua itu ya dari mulut ke mulut gitu, jadi nggak ada pembuktian secara ilmiahnya. Dan dari keberadaan kota gaib ini terdapat kisah-kisah misterius yang pernah terjadi. Yang pertama adalah pemesanan alat berat. Nah, ini tuh mungkin salah satu kisah yang sering didengar oleh masyarakat di sekitar sana. Karena disebutkan nih guys, pada tahun 1980-an, pada saat itu pemerintah dikagetkan dengan kedatangan banyak banget alat-alat berat yang sudah dipesan dari Jakarta. Dimana semua alat-alat berat ini sudah dipesan oleh seseorang dari Jakarta menuju ke kota Saranjana. Dan bahkan yang anehnya pada saat itu, semua alat-alat berat ini sudah dibayar lunas. Jadi pada waktu itu alat-alat berat ini kan mau diantarkan dari Jakarta menuju ke kota Saranjana. Pada saat itu kan si kurir kan dari luar daerah, jadi dia juga nggak tahu nih guys kalau kota Saranjana itu nggak ada gitu. Ya pada saat sampai dia nanya, emang di sini kota Saranjana itu di mana?
Lah, kota Saranjana itu nggak ada Pak di sini. Di sini nggak ada yang namanya kota Saranjana. Kalau semua itu prank, nggak mungkin sampai semau itu gitu ngeprank. Bahkan alat-alat berat harganya sangat mahal dan bahkan sudah dibayar kontan, lunas. Dan setelah dicek ternyata benar di kota Saranjana itu nggak ada. Karena secara administratif kota Saranjana itu nggak ada ataupun tidak terletak di Kota Baru. Dan juga nggak ada di kota-kota daerah Kalimantan lainnya. Jadi benar-benar kota Saranjana itu nggak ada. Selanjutnya ada pengalaman konser Ada Band. Pada saat mereka menggelar konser, mereka kan menjual tiket. Pada saat itu, tiket yang mereka jual tuh laku sekitar 7.000 sampai 8.000 tiket. Tetapi saat konser itu berlangsung, penonton yang hadir pada saat itu mencapai sekitar 49 ribuan. Jadi jauh melampaui dari harga tiket yang sudah terjual. Jadi hampir 2 kali lipat dari tiket yang sudah terjual gitu kan semuanya. Nah, lazimnya guys, kalau misalnya kita nonton konser itu kan pasti teriak-teriak, nyanyi bareng, bahagia gitu kan. Tapi mereka itu enggak. Mereka itu justru diam, dingin, dan enggak antusias sama sekali. Jadi ekspresi mereka itu aneh aja gitu pada saat si Ada Band ini manggung. Nah terus ya di tengah-tengah konser itu tiba-tiba panitia itu menyuruh nih penonton-penonton itu untuk bergeser ke sebelah kiri. Nah ada kan geser tuh mereka ke kiri. Tetapi para pemain-pemain band yang berada di atas panggung tersebut, mereka tuh melihat bahwa di sisi sebelah kiri itu masih full, masih banyak banget orang. Nah, nggak sampai di situ aja. Jadi saat konser itu sudah mau selesai, pada saat itu ada band dan juga kru-krunya ini turun-turun lah mereka ke bawah. Nah, kebetulan stadion yang mereka gunakan itu hanya memiliki satu pintu akses masuk dan juga keluar. Nggak sampai 5 menit nih guys, waktu mereka itu turun dari panggung. Mereka ngelihat puluhan ribu orang yang berada di depan panggung pada saat itu tuh lenyap seketika. Mereka pada saat itu ngerasa, ih kok cepet kali lah orang-orang ini pergi gitu kan. Kayak nggak masuk akal aja, sebanyak begitunya orang mereka cuma turun 5 menit, loh kok udah pada hilang. Sebenarnya orang-orang yang nonton mereka itu masih ada gitu loh, tapi mereka itu melihat kayak nggak sebanyak di saat mereka itu masih manggung. Jadi intinya sekitar 49.000 orang tuh kan yang mereka lihat di atas panggung. Nah intinya jadi orang-orang yang mereka lihat itu adalah benar-benar orang yang membeli tiket mereka. Dan ada juga sebuah kisah dari kapal feri, dimana pada saat itu mereka mengangkut banyak banget penumpang dari kota Serdang. Tetapi begitu kapal feri ini merapat di pelabuhan Batu Licin, tiba-tiba kapal tersebut tuh mendadak sepi. Nah disebut-sebut sih bahwa orang-orang yang naik ke kapal feri ini disebutkan mereka ini adalah orang-orang yang berada di kota gaib Saranjana. Tapi ya walau alam ya apa yang terjadi itu kan, karena kan semuanya itu berasal dari mulut ke mulut, jadi nggak ada bukti ilmiahnya tentang kota gaib ini. Nah gimana menurut kalian? Kalian percaya atau enggak? Boleh komen. Penduduk-penduduk di kota Saranjana ini katanya sih mereka itu cantik-cantik dan juga gagah-gagah. Dan kabarnya juga penduduk yang berada di kota Saranjana itu sama seperti kita loh, fisiknya seperti manusia pada umumnya. Tetapi mereka itu tidak ada garis di atas bibir yang di sini ya. Mereka tuh nggak ada, jadi polos. Mereka juga katanya sih ramah-ramah, sopan-sopan, dan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari ini adalah bahasa Banjar. Dan katanya guys, kalau misalnya kalian sudah masuk ke kota gaib Saranjana itu, kalian tuh udah nggak mau balik lagi gitu, karena udah suasananya tuh beda-beda banget. Tapi walau alam ya itu bener atau enggaknya ya, kalian telan-telan sendiri aja lah. Karena kan Indonesia ini kaya akan budayanya dan juga cerita-cerita mistisnya. Jadi kalau kalian nggak percaya ya udahlah, simpan sendiri aja buat kalian. Nah guys, itu dia kota Saranjana yang diyakini oleh masyarakat adalah kota gaib yang terletak di Kalimantan Selatan. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini. Dan kalau misalnya suka bisa klik like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you in next video and bye bye.